Damai Kristus. Saya tekankan lagi bahwa sumber iman Katolik itu ada 3, yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Tidak seperti Protestan, sumber imannya hanya Alkitab atau sola scriptura. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang sola scriptura. Silahkan cari satu ayat dalam Alkitab tentang sola scriptura. Ini tantangan saya ke Anda. Baik, saya jawab pertanyaan Anda, mana buktinya para rasul atau bapak gereja di dalam tradisi suci gereja mengajarkan berdoa melalui Maria? Simak dan belajar baik-baik. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 Rasul Paulus mengajarkan agar kita menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi yang melakukan doa syafaat atau doa pengantaraan bukan saja hanya Kristus dan Roh Kudus, namun kita semua diundang untuk berdoa syafaat, saling mendoakan satu sama lain. Para beriman atau semua orang kudus diajar untuk berdoa atau berdoa syafaat, dan ini diajarkan dalam 32 ayat yang lain dalam Perjanjian Baru. Namun tentu saja doa syafaat kita ini hanya dapat terjadi karena pengantaraan Kristus yang satu-satunya, lihat 1 Timotius 2 ayat 5, dan tidak bisa terlepas dari Kristus. Gereja Katolik percaya bahwa Kristus berdoa syafaat bagi kita kepada Allah Bapa di dalam Roh Kudus, seperti secara sempurna terlihat dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi diadakan di dalam nama Kristus, dan tidak pernah dinyatakan di dalam nama Maria atau dalam nama para kudus, baik Santa ataupun Santo. Masalahnya, ada banyak orang menganggap bahwa para orang kudus, para Santa dan Santo, yang sudah meninggal sudah tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang masih hidup di dunia, karena mereka sudah mati atau tidak bernafas lagi. Gereja Katolik berdasarkan kitab suci mengajarkan bahwa para kudus yang sudah meninggal itu tidak mati, melainkan tetap hidup. Sebab yang mati hanya tubuhnya, tetapi jiwa orang-orang kudus tersebut tetap hidup bersama Tuhan, karena itulah yang dijanjikan oleh Kristus sendiri, khususnya dalam Yohanes 11 ayat 25, Roma 8 ayat 11, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 58 maupun Yohanes 8 ayat 51. Maka kata mati di sini artinya bukan tidak bernafas, melainkan tidak hidup lagi di dunia. Dalam perikop roti hidup di Injil Yohanes, disebutkan bahwa orang-orang beriman di surga tetap adalah orang-orang kudus yang hidup, karena Kristus, Sang Roti Hidup, telah memberi kehidupan kekal kepada mereka, lihat Yohanes 6 ayat 54. Maka, memohon dukungan doa dari para orang kudus berbeda dengan pemanggilan arwah orang mati yang dikecam di kitab Perjanjian Lama, yang bertujuan untuk meminta informasi ilahi dari jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Pada saat Saul memohon kepada arwah Samuel, lihat 1 Samuel 28, ia tidak memohon agar Samuel mendoakan dia, sebab jika demikian itu baik dan tidak dilarang, tetapi Saul mencari informasi tentang hasil pertempuran yang akan terjadi, jadi semacam ramalan. Inilah yang dilarang Allah. Karena dengan ingin mengetahui ramalan, sebenarnya seseorang tidak lagi menghormati Allah Sang Penyelenggara Ilahi yang mengetahui segala sesuatu dan bahwa Allah menghendaki segala yang terbaik bagi umatnya. Selanjutnya, karena kita percaya bahwa kematian akan membawa kita kepada kehidupan bersama Kristus, di mana kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sesungguhnya dan menjadi serupa dengannya, lihat 1 Yohanes 3 ayat 2, maka kita percaya bahwa di surga para kudus juga telah menjadi serupa dengan Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus yang telah berjaya di surga, para orang kudus itu akan melakukan juga apa yang dilakukan oleh Kristus Sang Kepala, yaitu mendoakan orang-orang lain yang masih berziarah di dunia, lihat Wahyu 5 ayat 8, Wahyu 8 ayat 3-4. Doa-doa para kudus ini sangat besar kuasanya karena mereka sudah dibenarkan oleh Kristus, lihat Yakobus 5 ayat 16. Para orang kudus itu bukan saingan Kristus, melainkan rekan sekerja Kristus, 1 Korintus 3 ayat 9. Dengan demikian, mereka juga adalah sahabat-sahabat kita, karena kita diikat oleh kasih Kristus menjadi satu tubuh. Dalam satu kesatuan tubuh Kristus ini, kita percaya bahwa tidak ada suatu kuasa pun yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Roma 8 ayat 38-39. Oleh karena itu, kita dapat memohon agar mereka mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini, sama seperti kita memohon dukungan doa dari sesama umat beriman yang masih hidup di dunia ini. Bukankah kita sering datang ke pastor atau teman untuk minta didoakan?
Jika kepada mereka yang masih mengembara di dunia ini kita bisa minta didoakan, mengapa tidak kita minta didoakan oleh Bunda Maria, Santo Yusuf, Santo Petrus dan para kudus lainnya yang sudah berada di surga? Mereka sekarang sangat dekat dengan Tritunggal Maha Kudus karena sudah berada di surga. Dalam 2000 tahun sejak berdirinya, Gereja Katolik memiliki tak terhitung mukjizat yang terjadi karena umat memohon para kudus mendoakan mereka dan doa-doa mereka terkabul. Ini adalah rahasia yang tidak diketahui orang-orang Protestan.